Kita berjumpa lagi dalam seri pengajaran dalam channel YouTube dan TikTok Jalan Doa. Dalam seri Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama, bagian yang ke-17. Saat ini kita akan membahas mengenai jalan kecil Santa Teresia Lisieux atau jalan kanak-kanak rohani. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar bersama mengenai asketisme Teresian, yang kemudian menjadi bagiannya adalah asketisme mutlak dan kemudian juga asketisme yang disesuaikan. Pada bagian asketisme yang disesuaikan ini, kita telah melihat penyangkalan diri menurut Santo Fransiskus dari Sales, dan juga kemudian kita lihat saat ini yaitu penyangkalan diri menurut Santa Teresia Lisieux. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada masa Prapaskah ini, jadi pada hari Rabu Abu yang lalu, di tahun 2023 ini, kita telah memasuki masa puasa, ya. Jadi masa Prapaskah sebagai persiapan bagi kita untuk masuk dan merayakan dalam misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat Yesus di salib, dan juga kebangkitannya yang mulia. Jadi pada awal masa Prapaskah ini kita bersama diajak oleh gereja untuk merenungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 18, yaitu mengenai hal bersedekah, berdoa, dan juga hal berpuasa. Doa, sedekah, dan puasa yang menjadi kewajiban dalam agama Yahudi dan tentunya juga agama-agama lain, ya, adalah hal yang sangat baik, sangat luhur, ya, dan juga berkenan kepada Allah. Tetapi kita lihat di sini hal-hal yang baik ini pada kenyataannya dalam prakteknya seringkali hal-hal yang baik ini karena kelemahan manusiawi. Jadi kalau hal yang baik tadi bisa menjadi tidak baik kalau itu hanya berpusat pada diri sendiri. Yaitu ketika orang hanya melakukan sedekah, doa, dan puasa tadi, hanya melakukannya untuk mencari kemuliaan sendiri, hanya untuk pamer. Saya ini loh orang baik, saya ini loh orang saleh, saya ini loh orang suci, karena saya selalu rajin memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Dan hal ini yang kemudian dievaluasi oleh Tuhan Yesus. Jadi kemudian yang ditekankan oleh Tuhan Yesus dan diulang-ulang dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 18. Apabila kamu melakukan sedekah, doa, berpuasa, lakukan dengan tersembunyi. Karena Bapamu di surga yang ada di tempat tersembunyi, Dia juga akan yang melihatnya. Dia yang akan berkenan dengan segala persembahanmu itu. Jadi persoalannya bukan pada perbuatan-perbuatan baik atau latihan-latihan rohani tadi, ya, sedekah, doa, dan puasa. Tetapi apa yang menjiwai ketika kita melakukan itu semua. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita melakukannya bukan untuk pamer, bukan untuk menyatakan, ini loh aku sudah bersedekah, ini loh aku sudah berdoa, ini loh aku sudah berpuasa. Lakukan semuanya sebagai persembahan yang murni kepada Allah, hanya untuk mengasihi Allah. Demikian juga kalau gereja mengajak kita berpantang dan berpuasa pada masa Prapaskah ini. Ya, sebenarnya melalui pantang dan puasa ini, misalnya dalam hal makanan, ya, kita mau, kalau secara peraturannya kan sangat ringan, ya. Jadi apa yang dianjurkan gereja mengenai puasa, 1 kali makan kenyang, ya, lalu pantang dari hal-hal yang disenangi. Biasanya umumnya juga, ya, misalnya pantang daging dan sebagainya, begitu, ya. Tetapi melalui pantang dan puasa ini sebenarnya motivasinya apa? Kita mau menyatakan bahwa pada umumnya manusia ini sangat terikat dalam hal makanan dan minuman. Melalui pantang dan puasa ini kita mau menyatakan bahwa Allah jauh lebih berharga dari makanan dan minuman. Kita mau, ya, sedikit berkurban, yaitu dengan mengekang nafsu makan ini, dengan mengendalikan nafsu makan melalui pantang dan puasa ini, demi kasih kepada Allah. Allah layak dicintai
melebihi segala makanan ataupun juga segala kesenangan kita. Kemudian kalau kita lihat berkaitan dengan asketisme atau penyangkalan diri yang disesuaikan dalam jalan yang ditunjukkan oleh Santa Teresia Lisieux, sebenarnya Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, membawakan terang yang cocok untuk zaman kita. Jadi seringkali zaman kita ini ditandai bahwa satu kecenderungan yang besar di mana manusia seringkali tenggelam pada egoismenya, pada individualisme yang sombong. Seolah-olah kemudian manusia bisa melakukan segala-galanya. Begitu hebatnya manusia ini, dan bahkan segalanya seringkali cenderung dipusatkan pada diri manusia. Ya, ini satu kecenderungan zaman, tapi justru ya kita baru saja melewati satu masa yang cukup berat, yaitu masa pandemi COVID-19. Kalau mau kita renungkan, di tengah segala kehebatan manusia, di tengah zaman yang sungguh-sungguh mengarahkan bahwa manusia adalah pusat segala-galanya, tetapi dengan pandemi COVID ini kalau kita lihat bahwa sesungguhnya manusia bukan apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Ya, seringkali ada istilah pada waktu pandemi ini, yaitu apa? Menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus COVID-19. Manusia tidak berdaya sama sekali. Ya, bahkan terpuruk. Ya, kita sudah mengalami dampaknya yang begitu hebat dan mungkin kita rasakan sampai saat ini ya. Tetapi disinilah sesungguhnya harus kita satu langkah kita kembali mengakui dan menyadari bahwa Allah di atas segala-galanya. Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas seluruh diri kita dan hidup kita. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa zaman ini ditandai bahwa manusia seringkali berpusat pada dirinya sendiri, berpusat pada individualisme yang sombong. Hal ini juga mau tidak mau juga berpengaruh dalam bidang kerohanian, dalam hal-hal rohani, dalam latihan-latihan rohani. Memang satu sisi, ya satu kecenderungan yang ada, asketisme pada zaman dulu yang juga menekankan hal-hal fisik, seperti kita renungkan pada kesempatan lalu dari pengalaman Beato Henry Suso, seorang imam Dominikan. Nah, seringkali artinya apa? Ketika orang melakukan mati raga dan penyangkalan diri atau asketisme secara fisik ini, misalnya contohnya ya, berpuasa begitu hebat, melakukan ya banyak hal yang untuk menyangkal diri secara fisik. Tetapi kemudian seringkali juga bisa tersembunyi kesombongan rohani. Orang melakukan segala sesuatu hal-hal rohani supaya cepat-cepat mencapai puncak, ya, untuk segera bersatu dengan Allah. Semangat tetap harus ada ya, kerinduan dan pengharapan tetap ada, tetapi bukan berdasarkan ambisi dan kesombongan rohani. Lalu kemudian orang hanya mencari kepuasan dan kesenangan dalam segala hal-hal rohani, dalam latihan-latihan rohani. Oh, saya datang untuk doa, pujian, penyembahan, karena itu menyenangkan diriku. Jadi sekali lagi pusatnya bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Hanya mencari kesenangan egoisme. Atau kemudian yang lain, ada kemudian rupanya suatu melankoli yang tidak sehat, yaitu apa? Di dalam segala penyangkalan diri mati raga, hanya untuk mencari kepuasan, yaitu untuk menderita demi penderitaan. Ya, jadi melakukan latihan-latihan rohani, asketisme, penyangkalan diri, puasa dan sebagainya. Karena apa? Mendapat kepuasan melalui segala penderitaan yang dialami itu. Jadi suatu melankoli yang tidak sehat. Tentunya dalam hal ini penderitaan bukan tujuan. Asketisme pun, penyangkalan diri pun bukan tujuan. Semua ini hanyalah sarana. Karena tujuannya adalah Allah sendiri. Untuk mengenal Allah, untuk mengasihi Allah, untuk bersatu dengan Allah. Jadi segala sesuatu tadi hanya sarana sebagai persiapan untuk bersatu dengan Allah. Jadi di sini kita harus membedakan mana yang sarana, mana yang tujuan. Kemudian kalau kita melihat
Santa Teresia Lisieux rupanya merintis suatu jalan baru, jalan yang sangat injili. Jadi kembali pada nilai-nilai Injil. Di mana Santa Teresia kalau kita lihat di sini dari apa yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam buku Kisah Suatu Jiwa atau dalam edisi Indonesia Aku Percaya Cinta Kasih Allah, di sini Santa Teresia Lisieux tidak menyalahkan penyangkalan diri secara fisik. Karena dia pun berusaha menghayati sebisanya ya dalam hal-hal kecil dalam segala keterbatasannya, dalam kelemahan fisiknya. Ya contohnya, misalnya hal kecil yang sangat-sangat tidak kelihatan karena dilakukan sehari-hari. Misalnya di ruang makan di Biara, di OCD Prancis sana, itu kemudian ruang makan itu ya cukup sempit ya, jadi kemudian kursi-kursinya tanpa sandaran. Nah, tetapi segala kecenderungan manusiawi ya, walaupun tanpa sandaran karena cukup sempit ya, kemudian bisa bersandar pada tembok. Umumnya suster-suster duduk seperti itu ya, sambil makan, sambil bersandar pada dinding. Nah, tetapi Santa Teresia melihat ini sebagai kesempatan sebenarnya untuk melakukan kurban kecil untuk menyenangkan Yesus. Jadi dia walaupun tubuhnya sakit-sakitan, lemah, tapi dia berusaha. Tidak ada yang melihat. Dia berusaha untuk tidak bersandar pada tembok selama jam-jam makan siang atau kemudian dilanjutkan dengan rekreasi. Ya, biasanya rekreasi setelah makan siang itu maksudnya mereka bisa berbicara untuk menjalin persaudaraan ya. Jadi tidak ada yang melihat, tapi dia kemudian tidak bersandar dan dia persembahkan untuk menyenangkan Yesus. Ya, ini contoh ya, contoh hal kecil-kecil sehari-hari yang bisa dilakukan kurban kecil sehari-hari. Kalau kita lihat, jadi dalam hal ini jalan kecil Santa Teresia Lisieux atau jalan kanak-kanak rohani, yaitu intinya jalan kecil ini sebenarnya apa sih? Menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Seperti firman Tuhan Yesus sendiri, barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi bagaimana proses penemuan jalan kecil ini Anda dapat lihat dalam channel YouTube Jalan Doa, dalam seri pengajaran atau playlist spiritualitas Santa Teresia Lisieux. Cukup banyak dan beberapa seri di sana, ataupun juga dalam pengajaran-pengajaran lepas, di mana kemudian di situ diajarkan mengenai jalan kecil Santa Teresia Lisieux. Jadi intinya yaitu menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Jadi bukan menjadi anak kecil atau menjadi kekanak-kanakan ya, tetapi menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Yang percaya akan kasih Allah, menyadari sungguh-sungguh dirinya dikasihi Allah, dan juga berusaha dalam segala hal untuk menyenangkan Allah, untuk mencintai Allah. Jadi kita lihat juga dalam hal ini jalan kecil Santa Teresia Lisieux juga menjadi satu evaluasi terhadap ekses-ekses berlebih-lebihan dari asketisme zaman dulu yang terlalu menekankan penyangkalan diri secara fisik. Ya, satu contoh yang sudah saya bawakan pada kesempatan lalu yaitu mengenai pengalaman dari Beato Henry Suso. Anda dapat menyaksikan pada seri terdahulu. Tetapi kemudian jangan dilupakan, walaupun ini penyangkalan diri yang dilakukan sehari-hari untuk menyenangkan Yesus, istilah Santa Teresia Lisieux yaitu menabur bunga mawar. Seperti anak kecil dalam pesta pernikahan, anak kecil ini tugasnya hanya apa? Menabur bunga mawar. Menabur bunga ya. Jadi menabur bunga ya kelihatannya sangat menyenangkan ya. Tetapi jangan lupa, bunga-bunga yang dimaksud Santa Teresia Lisieux ini, bunga-bunga ini adalah bunga-bunga pengorbanan dan penyangkalan diri kecil-kecil dalam hidup sehari-hari. Ini dapat kita jumpai, tidak usah cari yang berat-berat atau hebat-hebat, tapi dapat jumpai sehari-hari. Misalnya dalam hubungan dalam keluarga, dengan suami, dengan istri,
dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, atau dengan siapa saja yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Kita mau tidak mau dalam kehidupan bersama orang lain, juga dalam komunitas-komunitas rohani, baik komunitas awam ataupun biara-biara, mau tidak mau dalam berhubungan dengan sesama kita juga akan dituntut, akan menghadapi realitas bahwa kita perlu menyangkal diri. Jalan ini ditunjukkan Santa Teresia, penyangkalan diri dalam hal-hal kecil dan sehari-hari, tetapi lakukan semua dengan cinta yang besar. Semuanya diarahkan untuk menyenangkan Yesus, untuk menabur bunga-bunga kecil untuk menyenangkan Yesus. Jadi di sini kita lihat, walaupun disebut jalan kecil, jalan kanak-kanak rohani, Santa Teresia menghayati dan menunjukkan jalan yang injili. Bahkan ketegasan dari Injil tetap harus dijalankan dalam segala bentuknya. Di sini Santa Teresia Lisieux mau menunjukkan bahwa kesempurnaan dapat dicapai dalam kesederhanaan hati dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian untuk melawan kesombongan umum, Santa Teresia Lisieux dipakai Tuhan untuk membangun spiritualitas kerendahan hati, yaitu jalan kanak-kanak rohani. Satu latar belakang mengapa Tuhan membangkitkan spiritualitas jalan kecil ini di tengah zaman Teresia. Rupanya pada dekade di mana Santa Teresia Lisieux hidup, di situ juga ada satu pengaruh, satu bid'ah. Jadi aliran, kalau disebut bid'ah maksudnya aliran sesat ya dalam gereja, yang sangat berpengaruh pada zaman kehidupan Santa Teresia, yaitu bid'ah Jansenisme, yang menekankan bahwa ya harus untuk mendekati Tuhan, orang harus sungguh-sungguh melayakkan dirinya dengan kemudian ya puasa dan melakukan mati raga dan penyangkalan diri yang keras. Ya misalnya juga kalau saya dengar dari pengalaman-pengalaman zaman dulu, bagaimana bahkan sebelum misa, sebelum menyambut Ekaristi, itu pun harus berpuasa 1 hari sebelumnya. Ya sekarang kemudian kan diminta ya puasa 1 jam sebelum komuni. Tetapi pada waktu itu harus 1 hari sebelumnya. Tetapi kemudian ya Santa Teresia Lisieux dan juga ya ada satu artikel yang pernah saya baca juga melalui penampakan hati kudus Yesus, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang maha rahim dan mempunyai hati. Demikian juga melalui spiritualitas Santa Teresia Lisieux mau menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, yang mencintai anak-anaknya yang kecil. Jadi dalam hal ini yang ditekankan melalui jalan kecil Santa Teresia Lisieux sebenarnya adalah suatu spiritualitas kerendahan hati. Dan menurut Santa Teresia Lisieux melalui jalan kecilnya ini, kalau kita ingin menarik pandangan Allah dan juga kelimpahan kasih-Nya yang dapat mengubah kita, maka kita diminta suatu sikap menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah, yaitu tetap tinggal kecil di hadapan Allah, yaitu dengan memupuk kesadaran akan kekecilan dan kelemahan kita, sekaligus berharap tanpa batas kepada kerahiman Allah. Jadi dalam hal ini sebagai anak kecil, seperti anak kecil ini, kita perlu menyadari bahwa anak kecil ini tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan seringkali ya begitu aktifnya ya. Nah di sini saya teringat dengan anak saya yang baru umur 4 tahun lebih ya. Waduh, kalau setiap malam bagi dia adalah waktu bersama papi ya, dengan berbagai naik sana naik sini ya, kepala ini dinaikin, lalu kemudian ya panjat naik kuda-kudaan dan sebagainya ya, tapi dia melakukan dengan bebas ya. Jadi melakukan dengan bebas, lari sana lari sini, ataupun juga misalnya tembok ruangan ini ya, ini juga penuh dengan coret-coretan ya, dengan penuh coret-coretan.
Jadi coret-coretan di sana sini kalau kita lihat di tembok-tembok ini ya. Tetapi kemudian ya kita lihat anak kecil melakukan apa saja ya. Tetapi satu hal, anak kecil ini juga dengan penuh kepercayaan. Dia dicintai orang tuanya dan dia mencintai orang tuanya. Kita dalam hal ini dengan menjadi seperti anak kecil, mengakui, menyadari kepapaan kita di hadapan Allah, kelemahan dan kerapuan kita di hadapan Allah. Tetapi tidak berhenti di sini, hanya mengakui dan menyadari kelemahan dan kepapaan kita di hadapan Allah. Tetapi kita perlu melakukan satu lompatan, yaitu percaya, berharap, dan berserah tanpa batas kepada cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Inilah yang dapat kita renungkan melalui jalan kecil Santa Teresia Lisieux. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli, Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, mater mitis, Setilinesia,